Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dimudahkan dan dirahmati Allah, marilah kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mempelajari tafsir Al-Qur'an hari ini sampai surat Yusuf, ya. Juz 12 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaitikun inna kaidakunna azim. Falamma ra'a, mongko tatkalane wus weruh sapa zaujuha, suamine Zulaikha, qamisahu ing klambine Nabi Yusuf, ing agemane Nabi Yusuf. Kudda robek utawa den sobek min duburin saking arah mburi, berarti nggon gigire. Ola mongko dawuh sapa zaujuha, suamine dawuh innahu setuhune utawi iki kelakuan qauluka, tegese tauluki, tegese ucapan sira wadon, bojoku, unine majaza uman arada bi ahlika su'an illa ayyuzara, dan seterusnya itu. Apa balasan orang yang menghendaki keburukan kepada istrimu? Gitu. Jadi istrinya wadul kepada suami, padahal wadul itu adalah kebohongan yang besar. Nah, suaminya rupanya tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Iku mingkaidikunna, setengah saking tipu daya sira wadon. Inna kaidakunna, setuhune utawi tipu dayane sira wadon, ayyuhan nisa'u, pira-pira wong wadon iku azimun, agung banget. Jadi kadang-kadang ya tipu daya wanita lebih besar, tapi ya tidak boleh kebiahuyah, ya. Nah, semuanya berada pada keadaan yang ya kadang begini kadang begitu. Jadi kalau dikatakan misalnya wanita itu mendahulukan perasaan, kemudian gampang nangis, ya kadang-kadang memang begitu. Tapi ada yang wanita yang kuat, yang seperti laki-laki, dia tehes atau tahan banting. Sebaliknya laki-laki ada yang gampang pesimis dan seterusnya. Jadi ya semuanya tergantung keadaan masing-masing. Jadi setelah dilihat bahwa baju Nabi Yusuf itu robek dari belakang, nanti di punggungnya, maka suaminya bilang, oh ini termasuk tipu dayamu. Apa maksudmu mengatakan, yaitu apa balasan orang yang menghendaki, yang pengen pada istrimu suatu keburukan, ya itu berzina, kecuali ditahan, atau satunya lagi siksaan yang menyakitkan. Ini adalah kebohongan. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian, hei wanita, itu besar.
Jadi ternyata suaminya ini suami yang baik ya, tidak asal istrinya kemudian dibela mati-matian, tetapi melihat keadaan. Nabi Yusuf walaupun dia bukan anak kandung, walaupun ya laki-laki bukan istrinya ya, itu dianggap benar oleh suaminya dan memang benar. Sedangkan istrinya Zulaikha ini berada dalam posisi salah. Tsumma qala nuli dawuh sapa zaujuha, suamine dawuh, ya Yusufu, Yusuf, a'rid mengo sira an hadzal amri saking ikilah perkara, wala tudzakirhu lan ojo eling sirahu ing hadzal amr li alla yasi'a, supaya ora tersebar apa perkara iki. Jadi suaminya masih ya berada dalam posisi adil. Dia pesan kepada Yusuf, karena ini sudah kejadian, ya sudahlah, tinggalkan saja, sudah nggak usah peduli dengan perkara ini, tapi juga tutupi rapat-rapat, jangan sampai tersebar. Kalau tersebar nanti kan nama baikku hancur gitu. Nah, ini kan suatu keadilan kan, karena menyebarkan aib sesama itu ya tidak bagus. Bahkan ya Allah, ada hadisnya itu bahayanya menyebarkan aib sesama itu. Siapa yang menutupi aib sesama, maka Allah akan menutupi aibnya. Bahkan maka Allah akan menutupi aib-aibnya. Jadi jamak. Siapa yang menutupi cacat atau kekurangan saudaranya, satu, maka Allah akan menutupi beberapa kekurangannya pada hari kiamat. Nah, ini satu pesan yang sangat agung ya. Pesan, walaupun kisahnya ini peristiwa mau terjadi perzinaan disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ini mengandung faedah yang besar. Walaupun seseorang mempunyai cacat tertentu, maka pesannya jangan dibuka, jangan disebarkan. Ini yang berita nyata saja tidak boleh menyebarkan, apalagi kok berita hoax kemudian kita sebarkan. Waduh, ini malah membuat dosa. Inilah di hari-hari akhir menjelang hari kiamat itu terjadi banyak pendusta. Ada video orang berceramah atau ngaji atau apalah, kemudian dipotong begitu, isinya memojokkan tertentu. Nah, ini sudah perbuatan yang tercela. Wastaghfiri, sebaliknya engkau he istriku, jalu ngapura sira wadon, ya Zulaikha, he Zulaikha istriku. Jadi suaminya sudah mengetahui bahwa istrinya salah, ya menyuruh minta ampun kepada Allah. Minta ampunlah. Karena orang yang minta ampun itu ya kaman la dzambalahu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti orang yang tidak berdosa. Dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi amat sayang. Tapi kalau hamba itu sudah mendekat, sudah minta ampun, ya Allah dosa saya banyak, maka diampuni. Jenazah itu, orang yang sudah meninggal itu, sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh para pentakziah adalah memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunilah dia ya Allah. Itu kalimat sebaik-baik kalimat yang bisa diucapkan berulang-ulang ketika kita takziah, atau kalau tidak bisa ya mendoakan seperti itu. Ini sebab kalau orang sudah diampuni oleh Allah, tinggal kebaikannya. Nah, tinggal kebaikannya inilah yang diharapkan
menyebabkan mendapat rahmat dari Allah. Maka kita tidak akan tahu seseorang itu diampuni atau tidak. Yang penting dia sudah bertobat, insya Allah diampuni. Dan kita diajari supaya tidak mengungkit-ungkit masa lalu, karena orang kalau sudah bertobat kan sudah bersih. Kemudian kita yang masih menganggap dia jelek atau karena perbuatan terlebih terdahulu, maka berarti kita orang yang tidak tahu keadaan. Gampangannya Allah saja sudah mengampuni dia, kok kamu masih menyebut-nyebut kekurangan dia. Nah ini kan berarti kamu yang menanamkan dosa. Lidam biki kedua dosa sira wadon njaluk ngapura, lidam biki kedua dosa sira wadon innaki setune utahi sira wadon kunti ya sira wadon iku minal khatiina setengah saking wong-wong kang luput, wong-wong kang salah, al asimina tegese wong-wong kang dosa. Awakmu he sayangku bojoku, kamu salah, minta ampunlah kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf disuruh memalingkan, artinya tidak memikirkan semakin panjang urusan ini. Nah, berarti di situ ada pesan tidak usah menyebutkan cerita ini, menceritakan atau menyiarkan berita ini, nggak usah. Aku bersikap pada istriku juga saya suruh minta ampun. Inilah sikap suami yang bijaksana. Memang pada tempatnya ya begitu itu. Ya. Yang benar itu tidak boleh menyebarkan orang yang salah. Kemudian yang bersalah dipeseni supaya minta ampun. Nah, sudah selesai urusan. Kadang-kadang kan kegeeran gitu. Wah, itu dulu ngejar saya itu. Pokoknya nggak siang nggak malam nelpon, WA dan seterusnya. Ya buat apa cerita-cerita yang seperti itu? Belum tentu sekarang dia mempunyai sifat seperti itu. Belum tentu dia sekarang masih menyukai. Bisa jadi dia sudah sama sekali tidak menyukai. Wastaharolan sumebar opo al khobaru berita, wasa'alan tegese sumebar. Ternyata berita tentang pengejaran istrinya Al-Aziz yaitu Zulaikha mengejar Nabi Yusuf ini ternyata tersebar. Siapa yang akhirnya tersebar begitu, yang merasa para wanita. Waqala niswatun, ini ayatnya. Waqala lan ngucap sapa niswatun pira-pira wong wadon bil Madinati ing dalam kutha Madinati Mesir, kota Mesir. Imra'atul Aziz utawi garwane Al Aziz iku turawidu ngrayu sapa Imra'atul Aziz fataha ing pemudane Imra'ah, abdaha tegese budake Imra'ah, an-nafsi saking awak dhewe ne Nabi Yusuf. Itu sebenarnya garwane bujuk-bujuk, ngerayu-ngerayu, pokoknya mengejar-ngejar itu pemuda yang menjadi budaknya yaitu Yusuf. Qad sagofa, teman-teman wis ngliputi ha ing Imro'ah hubban ing demen, hubban demen. Aida khala tegese manjing apa hubbuhu tresnane katresnane Yusuf saghafa qalbiha ing dalam relung hatinya si Zulaikha itu. Karena ya namanya suka ya, itu kan orang tidak bisa mencegah kan. Orang menyukai, laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki, walaupun orang sudah punya pasangan, kan namanya suka gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah
suka ya suka, tapi tidak diteruskan, tidak dituruti nafsunya, kepengen begini begini. Itu insya Allah akan selamat. Yang selamat lagi kalau memendam, mengubur dalam rasa sukanya. Tapi kalau hanya sekedar suka, ya namanya orang begitulah. Yang penting setan ini jangan dituruti. Kalau dituruti wah terus dan sabda Nabi itu tidak akan berhenti sebelum sampai berzina. Kalau sudah berzina maka disitulah ada penyesalan, karena setannya sudah pergi, sudah cita-cita setan sudah dituruti. Puncaknya adalah berzina. Jadi puncaknya adalah melakukan perzinahan. Inna sedune utawi kita iku lanaro yakti weruh sapa kita ha ing imro'ah fi dolalin ing dalam sasar khotain salah mubinin kang pertelo bayinin tegese pertelo bihubbiha kelawan tresnane imro'ah utawa Zulaikha iyahu ing Nabi Yusuf. Jadi Allah itu sesungguhnya kami melihat si wanita tadi dalam keadaan sesat yang nyata. Tetapi orang yang sesat itu bisa memperoleh petunjuk hidayah sehingga hilang sesatnya itu, tinggal hidayahnya. Dan kita saksikan ya, sehari-hari itu kita saksikan yang dulu orangnya begini ya, istilahnya buruk lah, tapi sekarang orangnya soleh, sekarang bagus. Inilah hidayah Allah, itu datang kepada siapapun dan waktunya tidak dibatasi kapanpun. Sementara kita yang mau sudah lama ini memperoleh hidayah jangan sampai berkurang, jangan sampai surut atau apa istilahnya mungkret, malah kalau bisa berapi-api semangat karena hidayah Allah terus bertambah. Falamma sami'at mongko tatkalane wis krungu sapa wong wadon-wadon bimakrihinna. Falamma sami'at mongko tatkalane krungu sapa Zulaikha bimakrihinna kelawan makare pira-pira wadon, maka menyebarkan informasi itu para wanita menyebarkan begitu, itu Zulaikha akhirnya mendengar. Arsalat mongko ngutus sapa Zulaikha ilaihin maring pira-pira wadon, wa tadat lan nyiapake sapa Zulaikha lahunna keduwe pira-pira wadon muttakaan ay ta'aman, menyiapkan makanan yang enak-enak itu yuqta'u bisikini. Nah, makanan tadi itu harus dipotong atau dikupas dengan pisau. Kalau sekarang ya mungkin pelem atau apa semangka gitu ya, atau melon. Jadi disiapin begitu yang enak-enak, karena ini kan istrinya penguasa kan, istrinya pejabat. Disiapkan gitu dalam rangka apa? Ingin membalas dendam. Orang-orang bercerita saya terpojokkan, wah saya mau bikin tipu daya juga, mau bikin apa makanan saya siapkan. Wa atat lan maringi sapa Zulaikha kulla wahidatin ing saben-saben wong wadon siji minhunna saking pira-pira wadon mau sikinan ing pisau ing lading. Waqalat lan ngucap sapa Zulaikha li Yusufa kedue Yusuf, karena Yusuf masih posisi pembantu atau budak, jadi manut, ndak bisa melawan. Rut metu sira Yusuf alaihinna ing atase pira-pira wadon. Falamma ra'aina mongko tatkalane wis weruh sapa pira-pira wadon mauhu ing Nabi Yusuf akbarna nganggep agung sapa pira-pira wadon hu ing Yusuf a'dhamathu. Jadi a'dhamnahu. Jadi para wanita itu begitu Yusuf keluar itu wah terpesona, terkesima. Apalagi istilahnya sekarang ya. Karena gantengnya bukan main. Wanita itu sampai pokoknya waduh ya Allah. Wah memang betul ya. Ya pantas saja nih istrinya Al Aziz ini, senang dia.
Oh kita aja juga begitu, tertarik, senang. Nah disitulah kenyataan yang sesungguhnya. Ya senang itu tidak bisa dicegah, tetapi tidak bisa tidak bisa ditolak. Namanya orang senang kemudian dipaksa untuk tidak senang ya sulit. Tetapi tidak diteruskan. Nah para wanita itu juga mengagumi Yusuf. Wa qata'na lan megot sapa pira-pira wadon aidiyahunna ing driji-drijine wadon bisakakine kelawan pira-pira lating. Ndak terasa sampai melihat Yusuf lewat itu gantengnya bukan main. Akhirnya jari-jarinya itu terpotong dengan pisau yang sedianya untuk ngupas makanan tadi. Ya Allah. Lisughli qalbihinna bi Yusuf, karena sibuknya hati-hati para wanita itu kepada Yusuf. Bukan main ya, ini kejadian yang disebutkan dengan Al-Quran. Nabi Yusuf mengganteng, ganteng bukan. Wa qulna lan ngucap sapa pira-pira wadon hasa maha suci lillahi kanggo Gusti Allah, tanzihan lahu maha suci lahu kedua Allah, ma hadza ora ana utahe iki ay Yusuf, ora ana apa Yusuf iki iku basaron menungso, in hadza ora ana utawa iki Yusuf illa malakun kejaba malaikat karimun kang mulya. Lama hawahu minal husnil ladzi la yakunu adatan fin nasamatil basyariyah. Karena tidak ditemui pada manusia biasa orang yang seperti itu gantengnya. Pokoknya parasnya Nabi Yusuf itu betul-betul mengagumkan. Wa fil hadisi innahu a'ta uqtiya syatrul hasani. Jadi dalam hadis itu disebutkan Nabi Yusuf itu diberi separuhnya kegantengan manusia semua. Separuhnya miliknya Nabi Yusuf. Kita ini yang kebagian sedikit-sedikit, ada yang ya pesa, ada yang macam-macam. Qalat mongko ngucap sapa Imratul Aziz, Zulaikha ngucap setelahnya para wanita itu berkeadaan seperti itu, fadzalikunna mongko mengkono ikulah para wanita alladzi lumtunnani kang sira cacat temenan ni ingsun fihi ing dalam Nabi Yusuf, ai fi hubbihi ing dalam tresno marang Yusuf. Bayanun li udriha, ya Zulaikha itu mempunyai alibi atau alasan dia itu suka sama Yusuf karena seperti itu. Kalian saja kan tertarik kan, senang kan, itu artinya nasibnya kan sama. Hanya saja kalau Zulaikha itu sampai mengejar-ngejar para wanita itu sampai memotong jari aja tidak terasa. Kok bisa ya pakai metode supaya balasnya pakai siapi pisau sama buah terus kemudian suruh lewat gitu Nabi Yusuf, kayak di di panggung begitu. Walaqad rawattu lan yakti teman-teman wis ngerayu sapa ingsun hu ing Yusuf an nafsi saking awake Nabi Yusuf, fasta soma mongko nolak sapa Nabi Yusuf, imtana wala illam yaf'al mongko yakti lamun orang lakoni sapa Yusuf ma ing barang amuru kang perintah ingsun hu ing Yusuf bihi lawan ma layus jananna yakti bakal den penjara den kuncoro, di penjara sapa Yusuf nek ora manut perintah ingsun, yaiku ajaan untuk akhirnya berzina begitu. Walayakunan minal shagirin lan yakti bakal ono temenan sapa Yusuf iku minas shagirin setengah saking wong-wong kang hina al-dalilin. Jadi memang Nabi Yusuf berada dalam posisi budak, kemudian Zulaikha sama suaminya adalah majikan yang tidak bisa menolak. Tetapi ketika Nabi Yusuf itu kalau dalam keterangan lain kan begitu diajak oleh Zulaikha itu dia juga dia diperlihatkan wajah ayahnya begitu, Nabi Yakub kan ayahnya, kan itu kan terpisah jauh dengan ayahnya karena gara-gara dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya tadi.
Waktu lihat ayahnya dia langsung takut. Akhirnya dia dipelihara oleh Allah dari berbuat zina gitu. Jadi dalam hadis itu disebutkan 8 orang yang mendapatkan perlindungan pada waktu tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. Salah satunya seorang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, punya kedudukan dan seterusnya, kaya. Dia mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Wah, laki-laki yang seperti ini nanti dinaungi dari panasnya hari kiamat. Tapi kita termasuk yang bagaimana ini? Nabi Yusuf termasuk orang yang seperti itu, nggak mau, karena lebih takut kepada Allah. Qala dawuh sapa Nabi Yusuf, akan diancam oleh Zulaikha masuk penjara enggak nuruti keinginanku. Rabbi duh pangeranku, as-sijnu utai penjara iku ahabu luweh ingsun tresnani ilayya maring ingsun. Luweh den tresnani ilayya maring ingsun mimati nimbang saking barang yaduna kang ngajak sapa wong akeh ni ing ingsun ilahi maring ma. Wa illa tasrif lan lamun boten ngengokake panjenengan Gusti ani saking kula kaidahuna ing tipu dayane boro-boro wadon asbu amil ya mongko condong sapa ingsun ilaihin maring boro-boro wadon. Jadi seseorang yang diajak maksiat oleh orang lain kemudian dia bisa mencegahnya, bisa menolak dengan halus, itu karena apa? Karena bantuan Allah, keterlibatan Allah menjaganya. Inilah semua apa yang kita lakukan ini berarti dalam posisi direncanakan oleh Allah, di remote oleh Gusti Allah. Kita bisa terhindar dari maksiat itu karena peran Allah. Tapi pahalanya diberikan pada kita, Allah nggak minta apa-apa. Atau seseorang yang kebetulan berada dalam keburukan atau kesalahan itu juga di samping sebenarnya ya karena perbuatannya sendiri. Kan adabnya itu kalau kita menerima yang buruk maka kita arahkan itu pada kita sendiri penyebabnya. Kalau kita mendapatkan kebaikan maka itu karena pemberian Allah. Ilaihin maring berwadan wa akun lan ono sapa ingsun asir iku minal jahilin, termasuk setengah saking wong-wong kang bodho, al-mudnibin tegese wong-wong kang dosa. Jadi mitra persada, hidup ini memang setan ini sangat mengintai kita setiap saat dan dimanapun. Jangan dikira setan itu hanya mengintai orang yang bodoh-bodoh, yang awam. Enggak, setan itu juga mendekat sama orang-orang yang pintar atau seorang ulama atau pokoknya semua orang, karena itu sudah menjadi sumpahnya di hadapan Allah ketika dia dikeluarkan dari surga. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.